ke bumi Nusantara. Selalu ada sejarah menarik yang menempel di setiap lembarannya. Kain tenun adalah untayan perjalanan kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Warisan pengetahuan leluhur yang meresap ke dalam jiwa dan alam pikiran perajin, serta menjadi berkah bagi mereka yang bisa menilainya. Pemirsa pencinta wastra Nusantara, keterampilan menenun di Jepara sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dan bahkan berkembang menjadi industri yang kita kenal dengan industri kain tenun ikatnya sampai sekarang. Industri kain tenun ikat di Jepara sudah berkembang bahkan sampai ke Pulau Bali. Seperti apa kain wastra Nusantara yang satu ini? Yuk ikuti perjalanan saya di Kabupaten Jepara hanya di Galeri Tenun. Bias keanggunan bumi Kartini Jepara sungguh terpancar dari tingginya daya karya dan rasa yang tinggi milik penduduknya. Luhurnya kesenian ukiran kayu jati misalnya sungguh termasyhur dan menjadi ciri khas bagi kota tempat lahirnya tokoh nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita, Kartini. Namun siapa menduga di daerah Kartini berasal ada harta karun yang lain yang terdampar di bumi Jepara. Di sebuah wilayah kecil yang terletak 15 km dari jantung kota Jepara, Kecamatan Pecangaan, Desa Troso, menjadi panggung bagi ribuan perajin tenun ikat khas yang karyanya dikenal dengan sebutan kain tenun Troso. Antara 6.000, antara 5.000, 7.000 bisa, karena lihat situasinya. Kalau mereka lagi rame, semua rumah memproduksi, ya, semua rumah buat. Jadi pengrajinnya dari luar Troso. Bahkan itu sampai Solo ada, Undaan Kudus banyak, Demak juga ada, mesin yang dibawa pulang ke rumah. Terobosannya desa mempunyai rencana membuat museum tenun. Ini barangkali menjadi daya tarik sendiri oleh wisata. Kalau pengunjung datang tidak hanya belanja, tapi kalau nanti ada museum bisa lihat-lihat tenun Troso mulai dulu itu barangnya kayak apa, mesinnya seperti apa. Kekuatan motif dan warna dari tenun ikat Troso ternyata mampu membius banyak kalangan. Permainan warna-warna kontras yang proporsional serta motif yang ramai di setiap lembarnya mengundang daya tarik tersendiri. Sebagai cermin kekayaan bumi Jepara, tenun Troso berhasil mendulang popularitas melewati batas pulau dan negeri. Sayang, apalah daya lidah tak sampai. Kain tenun asal Troso di mata konsumen justru lebih tenar sebagai kain tenun Bali atau tenun Lombok. Tak heran, ada secercah keinginan yang lahir dari sanubari perajin Troso agar kain warisan budaya ini dikenal tanpa mencabut identitas asal daerahnya. Kalau ini sudah lurus, karena kualitasnya nih. Itulah karena kualitasnya. Seperti Pak Yono, bukan kita itu promosi, bukan nih. Tapi ini fakta otentik nih. Karena kerajinan tuntutannya ketelitian. Semakin kita teliti, insya Allah di pemasaran semakin mencuat dan semakin lakunya pesat sekali. Ini karena kerajinan tuntutannya ketelitian. Itulah. Ada khusus. Suatu misal, kain dari Pak Yono, ya ada susutnya, namun skala kecil sekali. Karena apa? Kepadatan kain ini sesuai dengan tekanan si penenun sendiri, tenaga penenun, ada teorinya. Kita bukan kok istilahnya sok seneng mencuri, bukan demikian. Tapi biasanya pekerja tidak tahu, dicuri sang majikan seperti Pak Yono, bukan menanggalkan itu majikan, bukan. Namun ada alat besi dimasukkan tempat goyangan istilahnya. Nah, ini dikasih besi untuk memperberat penekanan. Nah, itu trik daripada si pemilik, karena tanpa itu
Penenun sendiri kan, wah terlalu keberatan, agaknya bosan dia. Tapi kalau dicuri, itu dimasuki besi, jadi semakin berat besinya, semakin menekannya semakin kuat, jadi kepadatan semakin tambah gitu. Oh, ada cara khusus nih untuk mewarna, itu maaf, bukan kita menutupi rahasia perusahaan tidak demikian, tapi trik-trik daripada untuk mewarna itu pakai teori. Jadi benang, nah dari awal ya, seperti ini katakanlah. Ini dari benang, benang kita ikal, setelah itu kita tata, nanti digambar sesuai dengan motif keinginan daripada perajin. Nah, itu lantas diikat. Setelah diikat, kita ambil, kita buka ikatannya, kita taruh, kita rendam. Rendam adalah pakai tipol nih, bukan hanya pakai sabun. Ini biar masuk ke inti, tapi dicampur dengan air yang hangat, air panas. Maksudnya biar masuk ke inti, jadi benang ini benar-benar masuk. Lah, karena benang ini masuk sampai ke inti, kalau tahu trik yang sebenarnya, hasilnya akan bagus. Ini bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI. Waktu lama bagi tim Satreskrim Polres Malang Kota, Jawa Timur. Heterogenitas masyarakat kita memberi peluang bagi segelintir orang menyimpang dari tatanan dan norma yang ada. Persepsi aneh pun tak jarang kita temui dalam setiap penanganannya. Di sini, polisi menjawab. Garis Polisi, setiap Rabu pukul 8.30 di TVRI. Geliat Indonesia mulai terasa di mana-mana. Menelusuri perkembangan, kemajuan dan keberhasilannya, mengangkat kreativitas masyarakatnya, meneropong lebih dekat kearifan lokal yang diemban tiap-tiap daerah. Indonesia Membangun, setiap hari pukul 9.30 di TVRI. Sempat mengukir prestasi jual ketika dalam berbagai kesempatan kenegaraan para pejabat pemerintah pusat hingga daerah beramai-ramai mengenakannya. Tenun Troso pun semakin berkilau bak intan yang dicari banyak kalangan. Banyak pengrajin yang menuai kisah sukses darinya. Dapat pesanan dari orang Bali, dari pedagang-pedagang kain Bali yang saat itu tenun di Bali kan sudah ada lebih dari di Troso ini udah bagus lah kualitas sana. Akhirnya motif-motif sana mengalir di Troso sampai sekarang. Kalau tenun Troso itu alasan ada hubungan dengan Bali, itu kalau tenun Troso itu ikatnya kan ikat cenderung arahnya ke sarung goyor ya, ikat. Nah, dari Bali itu kan motif-motif etnik Bali yang dipesankan di Troso, karena di sana katanya opahnya terlalu tinggi dan terlalu lama karena banyak hari-hari besar di Bali. Akhirnya setiap ada order dari kepegawaian atau apa itu sebagian mengalir ke Troso atau ke Jepara ini. Kalau secara pribadi saya nggak tahu, tapi kalau antar pedagang responnya sangat bagus karena gini, kalau nggak dibantu dengan orang Troso atau orang Jepara, nggak bisa, istilahnya masalah kuantitas nggak bisa. Walaupun kualitas masih bagus, saya akui masih bagus yang di Bali asli. Gitu. Jadi ini saya garis bawahi. Motif Troso itu perpaduan antara motif Troso sendiri dan Bali, dan sebagian ada yang murni dari Bali dan sebagian ada yang murni dari Troso. Sepintas jika dipandang, ornamen yang menghiasi tenun Troso mirip dengan ornamen tenun yang ada di Bali. Dianggap serupa namun tak sama, nyatanya hal ini tetap mengundang tanya.
ada hubungan apa antara Troso dengan Bali? Bali adalah tempat pemasaran. Kalau di Troso tempat produk. Jadi marketingnya berada di Bali. Gitu. Karena kualitasnya nih. Itulah karena kualitasnya. Seperti Pak Yono, bukan kita itu promosi, bukan nih. Tapi ini fakta otentik nih. Karena kerajinan tuntutannya ketelian. Semakin kita teliti, insya Allah di pemasaran semakin mencuat dan semakin lakunya pesat sekali nih. Ini karena kerajinan tuntutannya ketelitian. Gitu. Karena apa? Kepadatan kain ini sesuai dengan tekanan si penenun sendiri, tenaga penenun. Ragam motif tenun Troso mudah berubah seiring perkembangan zaman. Dinamisnya ragam motif ini karena perajin kebanyakan masih mengikuti tren atau selera pasar, dipadu dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi. Jadikan kain ini motif dasar, nah seperti ini. Ini namanya motif antik bunga. Nah, kenapa kok pakai nama antik bunga? Karena ini termasuk motif etnik dan kombinasi dari bunga. Ini bunganya. Saya representasikan seperti ini. Bunganya pakai seperti ini. Nah, motif selanjutnya seperti ini. Nah, ini bunga cempaka. Motif bunga cempaka. Ini motif kepiting. Bukan kok maksudnya seperti kepiting pada aslinya, tapi ini motif kepiting saya representasikan kepada motif etnik seperti ini. Nah, ini sapitnya. Nah, bagian bodi seperti badan kepiting, ini bagian sini. Nah, ini pakai kombinasi motif lain seperti ini. Ini agak rumit pembuatannya, tapi untuk pendesainannya lebih gampang. Karena apa? Ini pakai sistem copy paste, menciptakan motif sedikit di sini. Nanti saya kopikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, setelah ke sini, nanti copy juga ke sini. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, pakai kombinasi tumpal seperti ini. Ini saya artikan sebagai, ya saya representasikan ini sebagai apa? Sebagai ornamen. Ornamen sebagai pengimbang motif utama. Motif utamanya seperti ini. Nah, saya kombinasi pakai ornamen seperti ini. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini motif namanya bertabur bintang. Bintangnya saya representasikan seperti ini. Nah, untuk kombinasi kedua pakai model seperti ini. Nah, saya tambahkan lagi ornamen. Ornamen ini seperti ini. Ini ornamennya. Nah, ini namanya motif antik besar. Kenapa kok motif antik besar? Nah, kembali lagi, ini adalah motif etnik yang saya convert ke aplikasi Corel. Nantinya jadi desain seperti ini. Ini motif etnik zaman dulu, cuma saya konversi ke digitalnya seperti ini. Nah, motif selanjutnya ini motif bintang seperti ini. Dari motif utama seperti ini, saya kombinasi pakai ornamen ini, ornamen kecil, selanjutnya pakai ornamen seperti ini. Nah, udah. Motif selanjutnya ini motif bunga ceplok. Nah, bunga ceplok ini sini saya representasikan seperti ini. Saya kombinasikan dengan motif etnik. Motif etniknya dasarnya seperti ini. Jadi seperti ini. Kombinasi kedua motif. Bunganya saya ambil seperti ini. Nah, saya kombinasi dengan motif etnik seperti ini. Lukis karya
Industri tenun di Troso masih menjadikan Bali sebagai barometer selera konsumen, karena Bali menjadi gerbang pasar yang tetap dan kuat bagi eksistensi tenun-tenun buatan orang Troso. Sulit ditemukannya adanya jejak motif yang benar-benar murni khas daerah Troso. Para perajin mayoritas lebih senang menyadur motif-motif Nusantara. Namun, warisan keterampilan teknik tenun yang luar biasa toh tak mengurangi nilai keindahan dan keistimewaan si cantik yang satu ini. Oh, pilih-pilih, Pak. Oh iya, kalau mau pilih-pilih ya, ya alhamdulillah. Ini Mas, kalau di sini, ini maaf ya, kalau di sini ini ada bahan sudah jadi, dari bahan sudah jadi, sudah kami jahitkan. Ini kualitas dari Nila Juwita itu memang demikian. Jadi dulu Pak, kalau Nggak usah. Kalau mau jahitkan langsung aja, dari kering langsung dipotong. Nah, seperti kayak ini kan demikian, dari kering. Ya insya Allah kalau ini ya dipotong 2,5 meter per baju, insya Allah ya jadi. Dan insya Allah tidak ada kerutnya. Tidak kerut. Tidak kerutnya ini karena sudah mati dalam artian harus kepadatan untuk si perajin penenunnya. Jadi penenunnya benih sendiri harus memang benar-benar berkualitas. Itu bisa nanti dilihat di gudang nanti. Gitu-gitu Mas. Nah, untuk pewarna injantren, pewarna kan ada tiga faktor ya. Naftol, reaktif, naftol, dan injantren. Yang paling bagus adalah injantren, karena injantren ini tahan sengatan matahari. Nah, gitu. Kalau naftol itu tidak luntur. Kalau naftol tidak luntur, tapi tidak kuat sengatan matahari. Lebih-lebih kalau yang ini yang reaktif. Reaktif itu senengannya orang Jepang. Orang Jepang itu senengannya itu cahayanya yang mengalir. Namun memang tetap akan luntur dan tidak tahan sengatan matahari. Kalau injantren kuat sengatan matahari. dijemur panas. Monggo, itu hak penjenengan. Mau dijemur sepanas terik matahari tidak bakalan jeblok tuh tidak ada. Pengetahuan perajin memang beda-beda, Mas. Ada katakanlah dari merebus air juga memangnya harus berkualitas benar. Namanya mendidih aja tidak semudah itu. Orang air direbus mumplah-mumplah dibilang jenda. Tapi kalau Pak Yono, ajaran Papa Tio, singkek dari Sembara, muka udal Tambora sana, air yang mendidih, mumplah-mumplah, terus dikasih api yang besar, akhirnya membusa merata kecil-kecil. Itulah yang dinamakan mendidih, baru bisa dituangkan ke satu warna. Makanya tidak mudah perajin tahu, wah niru ilmu rumah dan sebagainya, harus dipelajari. Yang intek itu tidak boleh. Kepedulian terhadap lingkungan hidup terasa mulai surut. Indonesia Hijau mengajak peduli lingkungan, peduli udara bersih. Kembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. 6 masih dalam suasana peringatan Hari Pohon Sedunia yang jatuh pada 21 Indonesia November. Hijau setiap Kamis pukul 8 di TVRI. Wakil Rakyat Bermalam. Saatnya wakil rakyat dekat dengan konstituennya. Saatnya wakil rakyat tahu apa yang dibutuhkan mereka yang diwakilinya. Pendekatan secara personal mutlak dilakukan. Wakil Rakyat Bermalam, Sabtu dan Minggu pukul 8 di TVRI. Malam Puncak 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia menghadirkan gemerlapnya para bintang Andi Rianto and Magenta Orkestra, Kris Dayanti, Ruth Sahanaya, Zahra Damariva, Nathan Hartono, Brand Vargas, Ine Kamari, E Utomo, dan Batavia Dancer Studio dengan pembawa acara Rizky Kinos dan Rahmalandi. Langsung dari Auditorium TVRI Senayan, Jakarta, Minggu 30 Agustus pukul 20. TVRI, betul sekali.
generasi ke generasi menjadi kekuatan tak terlihat betapa mahakarya Nusantara dapat menjadi berkat yang menyerap banyak tenaga kerja. Setiap ATBM atau alat tenun bukan mesin membutuhkan keterampilan tangan-tangan manusia secara langsung. Dari pagi kerja tenun dari jam 7:30 sampai jam 12 siang, lalu istirahat jam 1, pergi kerja tenun lagi sampai jam 4. Ya, harapan saya bukan bisa menjadi kuli tenun lagi, tapi bisa menjadi pengusaha. Saya sendiri, punya sendiri, saya kerjakan sendiri, kainnya saya titipkan ke orang lain. Untuk manfaat positifnya, ya bisa menanggulangi pengangguran, satu. Yang kedua, saya tidak lagi pergi merantau karena sudah ada kerjaan sedikit-sedikit di rumah. Bisa untuk mencukupi untuk anak istri. Keberadaan Desa Troso sebagai sentra tenun tentu tak tercerabut dari akar sejarahnya. Garis hubungan dagang yang terentang antara Troso dengan Bali seperti yang terjalin saat ini bukan tanpa sebab musabab. Menurut masyarakat setempat, keterampilan tenun hadir sekitar tahun 1800 Masehi seiring dengan perkembangan Islam di Troso. Ketika itu, tokoh agama yang berasal dari Singaraja, Bali memperkenalkan kain tradisional, tenun. Nah, itu sejarahnya bersama dengan datangnya penyebar agama Islam dari Bali namanya Mbah Datuk Burnadi Singaraja. Nah, Singaraja di Bali juga ada. Nah, itulah pembawa penyebar agama Islam plus membawa kesenian tenun. Nah, jadi selain orang Troso agak sulit nih, karena apa? Itu pewaris yang menerima pewaris itu adalah orang Troso nih, termasuk sejarah dari Mbah Datuk Burnadi Singaraja. Beliau itu asli dari Bali, menyiarkan agama. Meskipun telah menyatakan diri sebagai sentra, sebagian besar UKM atau usaha kecil menengah tenun Troso menghadapi kesulitan dalam hal pembiayaan produksi. Kekuatan modal umumnya diperoleh secara mandiri. Masing-masing pelaku usaha mencari bahan baku sampai mengurus pemasaran secara sendiri-sendiri. Kesempatan promosi yang lebih baik juga belum dapat diakses, terutama oleh pelaku usaha skala kecil. Sekarang saya tidak lagi memenuhi kendala. Kalau jualan saya setornya ke Bali sama ke Semarang. Semarang itu ke salah satu desainer. Berarti 1 bulan sekitar 2.000 potong maksimal. Kendalanya nggak ada sih, saya dari SMP kelas 3 kan sudah sering tahu bagaimana caranya mengelola tenun. Lihat dari orang tua saya itu, jadi saya nggak ada kendala sama sekali. Cuma satu kendalanya modal, Mbak. Ya. Membanjirnya produk-produk industri tekstil dari luar negeri yang menjiplak motif-motif seringkali memukul industri kecil berbasis kearifan lokal. Jika tak diantisipasi, tentu hal ini bisa mengusik eksistensi tenun Troso. Bahkan ini kemarin numpuk sampai terus kebetulan kan banyak yang jiplak-jiplak. Ternyata walaupun sudah lama tapi istilahnya itu nggak barang palsu, itu masih dicari. Bahkan sekarang saya disuruh produksi besar-besaran tapi karyawanku susah karena banyak yang nenun sintetis. Yang sudah larinya ke sintetis, suruh kembali ke yang serat alam susah. Katanya banyak mikir. Karena harus diperlakukan seperti anak kecil atau bayi. Tidak terbantahkan, kain tenun Troso adalah bagian dari ekonomi kreatif yang dimiliki masyarakat Desa Troso.
Inilah salah satu wujud kemandirian, kreativitas, dan ketekunan para pembuatnya. Tak heran jika tenun troso bisa melejit dan bernilai ekonomi di mata dunia. Ya, itulah tadi bukti kemandirian dari wirausaha penduduk di Desa Troso Jepara dalam mengembangkan potensi tenun yang memang sudah mereka miliki sejak turun-temurun. Kondisi ini tentu perlu didukung oleh pemerintah setempat juga dinas-dinas terkait agar produk-produk tenun mereka tetap bisa terus langgeng dan lestari. Juga kita semua tentu harus mencintai produk-produk wastra dalam negeri. Akhirnya saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa dari Jepara.